Yo, halo semuanya pencinta mix para single bed dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Ini bil konten YouTube kita semalam ya anggotaku. Di sini Ketua semalam mengambil di Real Madrid ya anggotaku, dan di sini Real Madrid dibantai oleh Manchester City ya anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku. Dan di pertandingan Middlesbrough versus Converti anggotaku, di sini kita pun kalah ya anggotaku. Dan di sini kita kalah ya anggotaku. Dan Fatihu Kemruk versus Adana semalam anggotaku, skor berakhir dengan 1-1 ya anggotaku. Di sini kita WH ya anggotaku. Dan di pertandingan Angkrangcu versus Antalyaspor, di sini anggotaku, di sini Ketua mengambil di Antalyaspor dan skor berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Oke anggotaku, nggak apa-apa kita nggak JP di bil konten kita ya anggotaku. Yang penting kita JP di bil yang satu lagi anggotaku. Mana ya yang semalam ya? Ini ya anggotaku, di bil Jepang kita semalam ya anggotaku. Di bil Jepang ya anggotaku. Di sini ini yang bil JP semalam ya anggotaku, bil Japanese lah ya kan, Japanese love story ya kan. Di sini Ketua semalam mengambil di Shiba versus si Himjuk. Di sini anggotaku, di sini Ketua mengambil di Shiba dengan tahan 3/4 ya anggotaku. Dan di sini skor berakhir dengan 1-0 ya anggotaku atas kemenangan Shiba ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Dan di pertandingan Vijouda versus Iwata anggotaku, di sini kita menang. Di sini kita mengambil Iwata dengan mengepur 1/4 ya anggotaku. Dan di sini skor berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Dan di pertandingan Maxida versus Renova anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di Maxida dengan mengepur 1 ya anggotaku. Skor berakhir dengan 2-0 ya anggotaku. Di sini kita berhasil menang ya anggotaku. Dan di pertandingan Balaublid versus Vernitoret Kofu anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di Kofu dengan bermain lek-lekan ya anggotaku. Dan di sini skor berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Lumayan lah ya kan. Di liga-liga Japanese ini ya kan, gacor sekali nih anggotaku. Di sini kita berhasil menang yang gue JP ya kan, enak kali, cukup enak kali. Nggak apa-apa kita patah, nggak apa-apa kita nggak JP di bil konten YouTube. Makanya kalian aku saranin gabung grup. Aku bilang sama kalian anggotaku, kalian nggak mau ya kan. Di sinilah di bil konten kita patah, tapi di bil yang satu lagi kita berhasil JP ya anggotaku. Oke anggotaku. Tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Newcastle versus Brighton dari Liga Inggris ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/2, 1/4 dan 3/4. Sedangkan di over-undernya ada di 2/3/4, 3 dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Newcastle anggotaku, di sini Newcastle berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan saja ya anggotaku saat berhadapan dengan Arsenal ya anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Brighton anggotaku, di sini Brighton berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Brighton 2 kali, Newcastle 1 kali saja ya anggotaku. Dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku.
Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Newcastle anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Brighton anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain yang anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Newcastle berada di peringkat 3 dengan meraih poin 66 poin ya anggotaku. Sedangkan Brighton di sini anggotaku berada di peringkat 6 ya anggotaku dengan meraih poin 58 poin ya anggotaku. Di pertandingan kali ini anggotaku, Newcastle ini harus menang ya anggotaku agar peringkat klasemennya tidak keselip sama Manchester United ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Newcastle ya anggotaku dengan mengepur 1/4 poin, sedangkan di operan rennya ketua sarankan untuk bermain di over 2/3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Bayer Leverkusen versus AS Roma dari UEFA Euroleague ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di setengah, 1/4 dan 3/4. Sedangkan di operandernya ada di 2/4, 2 dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Bayer Leverkusen anggota, di sini Bayer Leverkusen hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan saja ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh AS Roma 2 kali pertandingan ya anggotaku, dan Bayer Leverkusen hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja ya anggotaku, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Bayer Leverkusen anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim AS Roma anggotaku ada 4 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AS Roma saja ya anggotaku dengan mengepur 1/2 poin ya anggotaku. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 saja ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Sevilla versus Juventus, masih dari UEFA Euroleague ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, lek-lekan dan setengah. Sedangkan di operandernya ada di 2/4, 2,5 dan 2 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Sevilla anggotaku, di sini Sevilla berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Juventus anggotaku, di sini Juventus berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan seri 2 kali pertandingan ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Juventus 2 kali pertandingan, Sevilla 1 kali pertandingan, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Sevilla anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Juventus anggotaku sama ya anggotaku, ada 5 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Juventus saja ya anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 saja ya anggotaku atas kemenangan Juventus ya anggotaku.
Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Basel versus Fiorentina ya anggotaku, dari UEFA Euro Conference League ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 3/4, setengah, dan 1. Sedangkan di operandernya ada di 2/3/4, 3, dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Basel anggotaku, di sini Basel berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Fiorentina anggotaku, di sini Fiorentina berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 3 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggota, di sini dimenangkan oleh Basel 2 kali pertandingan dan 1 kali seri ya anggota. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Basel anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Fiorentina di sini anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Fiorentina saja ya anggotaku. Walaupun bermain di kandang Basel anggotaku, di sini ketua yakin Fiorentina akan bisa memenangkan pertandingan kali ini ya anggotaku. Di sini ketua sarankan untuk bermain di Fiorentina dengan mengepur setengah poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5 ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku atas kemenangan Fiorentina ya anggotaku. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggotaku, utamakan prediksi sendiri anggotaku. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit mengundur diri. Salam JP.